Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi 'adlihi dhallad dhallun la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ahmaduhu subhanahu hamda 'abdun nazzaha rabbahu amma yaqulu adh-dhalimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata sidqin wa haqq wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'atal mudnibah bitaqwallah fa innallaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, patut kiranya pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita akan senantiasa memanjatkan syukur ini dalam berbagai macam kesempatan yang kita miliki. Terlalu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita dan kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya, khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak menganugerahkan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Nikmat itu adalah nikmat hidayah dan petunjuk darinya, yang karena hidayah dan petunjuk inilah ma'asyiral muslimin, kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk menunaikan salat Jumat di siang hari ini. Hidayah dan petunjuk Allah ini pula yang telah memberikan parameter dan tolak ukur yang jelas dalam kehidupan kita, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang batil, mana yang salah yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Hidayah dan petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita untuk kita lakukan, agar kita senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dari mimbar Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan hidayah ini kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di ayat yang ke-40 dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, di sana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan nabinya kepada kita. Dan tentu perkenalan ini, ma'rifah ini bukanlah ma'rifah yang bersifat fisik, tetapi ini adalah ma'rifatur risalah. Maka kemudian Allah berfirman di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Muhammad itu sekali-kali bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi kalau kita lihat di sini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kita tentang visi besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visi itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan akhirnya kemudian visi ini didetailkan dalam misi perjuangan beliau yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di ayat yang ke-110 surat
Al-Kahf, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Maka di ayat terakhir dari surat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakan Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian dan aku menerima wahyu. Isi dari wahyu itu secara umum adalah annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjuangan untuk bisa mewujudkan ini semuanya dengan melakukan sekurang-kurangnya 3 perubahan besar. Dan kalau kita lihat, ketiga perubahan besar inilah yang kemudian menjadikan beliau, lebih meneguhkan beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang paling hebat yang belum pernah ada tandingannya di dalam sejarah, diakui lawan maupun tentu diakui oleh kawan. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, ketika bicara tentang sosok orang hebat, sampai mereka-mereka yang non-muslim sekalipun mereka akan mengakui yang terhebat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kita lihat kehebatan beliau ini, sesungguhnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan risalah beliau ini kepada kita, sehingga kemudian kita tidak ragu lagi untuk melaksanakan apa yang menjadi titah dan risalah beliau. 3 perubahan mendasar atau 3 perubahan besar ini adalah, yang pertama, islahul i'tiqad. Beliau melakukan perubahan besar dalam hal akidah dan keyakinan. Kita semua tahu bahwa keyakinan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu ketika Rasulullah diutus itu adalah keyakinan yang berbasis politeisme, keyakinan yang berbasis percaya kepada banyak Tuhan. Bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka percayai itu tidak lebih mulia dari mereka. Mereka menyembah batu, mereka menyembah patung, mereka mengagungkan makhluk-makhluk yang sesungguhnya mereka lebih agung daripada makhluk-makhluk itu. Dan inilah kemudian yang menyebabkan masyarakat Arab jahiliyah itu sebagai masyarakat yang tidak pernah diperhitungkan di dalam sejarah sebagai bangsa yang besar waktu itu. Kita tahu ada 2 bangsa besar yang bernama bangsa Romawi dan bangsa Persia. Dari sisi sum'ahnya ke publik sebagai sosok 2 negara adik kuasa, dan bangsa Arab waktu itu sama sekali tidak diperhitungkan. Dan bagi Nabi SAW, yang menyebabkan mereka seperti itu karena ternyata mereka menuhankan makhluk-makhluk atau menuhankan barang-barang yang tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Tapi itulah masalahnya ma'asyiral muslimin. Di dalam posisi ini beliau mendapatkan tantangan yang sangat besar, tantangan yang sangat hebat, karena politisme, percaya kepada banyak Tuhan, paganisme yang menuhankan berhala itu sudah menggurita berpuluh-puluh tahun. Sehingga karena sudah menggurita berpuluh-puluh tahun, sesuatu yang salah secara diametral ini mereka anggap sebagai sebuah kebenaran dan mereka membela habis-habisan. Ketika Rasulullah SAW memperkenalkan visi dan misi beliau di Bukit Safa, bahwa beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang membawa manusia minadz zulumati ilan nur, itu ditentang habis-habisan ma'asyiral muslimin. Dan yang menentang itu bukan orang jauh, yang menentang adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Tapi kita perlu tahu bahwa sesungguhnya yang beliau lakukan ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia waktu itu yang berada di dalam penderitaan yang sangat mendalam, dan penderitaan itu adalah derita mereka yang menyembah barang-barang yang tidak layak untuk disembah. Ini perubahan mendasar yang pertama. Dan karena itu di ayat yang ke-110 tadi saya ingin mengulang kembali, Rasulullah SAW menyampaikan bab ini dalam firman-Nya, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Artinya ma'asyiral muslimin, sebab majunya bangsa Arab yang sebelumnya menjadi jahiliyah, ya, yang sebelumnya jahiliyah dan kemudian diperhitungkan di pentas internasional sebagai sosok peradaban yang maju, karena mereka merubah dari paganisme, dari politeisme, dari percaya kepada banyak Tuhan kepada aqidatut tauhid, kepada aqidatut tauhid. Yang pertama,
Yang kedua adalah islahul fikrah, perubahan mendasar dalam pola berpikir. Masyarakat Arab jahiliyah itu, ma'asyiral muslimin, mereka adalah orang-orang yang cerdas secara intelektual. Luar biasa semua mereka ini. Ada Abu Jahal yang oleh mereka dijuluki dengan Abul Hakam karena saking pintarnya, diplomat Arab yang sulit orang untuk bisa mengalahkan dia karena saking pintar dan cerdasnya dari sisi intelektual. Ada Abu Lahab juga, dia adalah orang yang cerdas, dia adalah orang yang pintar. Ada Khalid bin Walid yang sebelum masuk Islam waktu itu dan memusuhi Rasulullah SAW habis-habisan, itu juga adalah deretan orang-orang pintar ketika masa Arab jahiliyah waktu itu. Tapi tahukah kita, begitu sampai kepada pendekatan pola berpikir dalam masalah ketuhanan, kepintaran dan kecerdasan mereka ini seolah-olah mereka istirahatkan. Akal pikiran mereka yang cerdas ini seolah-olah kemudian tidak terpakai ketika mereka ditanya, kenapa kamu menyembah patung-patung itu? Jawaban mereka seperti jawaban anak yang gak lulus SD. Hakadha abauna yaf'alun. Demikianlah bapak-bapak kami dulu melakukannya, maka kami sekarang melakukannya. Lihat masyarakat muslimin, tidak ada jawaban ilmiah di situ kenapa mereka menyembah patung-patung dan menyembah berhala-berhala itu. Yang ada adalah taklid buta, mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang mereka sendiri tidak tahu secara logika, secara ilmu pengetahuan, secara ilmiah kenapa mereka harus menyembah itu, dengan jawaban yang saya sampaikan tadi, hakadha abauna yaf'alun. Dan inilah ma'asyiral muslimin, di antara keunggulan Islam dibanding agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain itu kalau kita lihat ada sistem yang bernama dogma. Dogma itu yang penting percaya, habis perkara masuk surga. Begitu di mereka. Kita tidak demikian. Semua ibadah di dalam Islam ini semuanya berbasis ilmu dan pemahaman. Kenapa kita sholat? Karena kita tahu tentang ilmu dan pemahamannya sholat. Kenapa kita menunaikan zakat? Karena kita tahu tentang ilmu dan pemahaman tentang zakat. Tidak ada satupun di dalam Islam ini, ma'asyiral muslimin, ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita kecuali ada ilmu dan pemahamannya. Sehingga orang punya qanaah, punya qanaah qalbiyah, punya kerelaan hati. Dia sadar betul bahwa yang dilakukan ini benar karena berbasis ilmu dan pengetahuan. Di dalam Islam tidak ada kebenaran yang berbasis kebetulan. Saya ulang sekali lagi, di dalam Islam tidak ada kebenaran yang berbasis kebetulan. Jadi orang tidak bisa mengatakan begini, misalnya, saya tak melakukan ini barangkali benar. Itu tidak ada, karena semuanya itu ditata sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Ada ilmu dan pemahamannya kenapa orang melakukan itu. Dan bangsa Arab Quraisy waktu itu tidak demikian. Cara atau pola pikir mereka itu bertumpu kepada taklid buta. Demikianlah bapak-bapak kami dulu melakukannya, maka kami melakukannya. Itu kata mereka. Dan ini yang menyebabkan mereka menjadi bangsa yang rendah, tidak diperhitungkan di pentas internasional waktu itu. Yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah islahul hadarah. Ya, perbaikan yang mendasar dalam bidang peradaban. Peradaban masyarakat Arab waktu itu, ma'asyiral muslimin, memang tidak semuanya jelek. Mereka suka menghormati tamu, mereka suka silaturahim dan seterusnya. Tapi ada pola-pola peradaban yang berbasis moral yang itu justru menjatuhkan wibawa mereka sendiri. Di kalangan mereka dikenal yang namanya perbudakan. Mereka dikenal dengan yang namanya membunuh anak perempuan hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka malu ketika punya anak perempuan dan seterusnya. Sehingga akhirnya sistem kasta yang ada pada masyarakat Arab waktu itu sangat mengemuka. Kalau sistem kasta ini mengemuka, berarti penindasan terjadi di sana sini. Rasulullah SAW datang untuk membenahi itu semuanya. Dan karena itu beliau berfirman, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya ada akhlak-akhlak yang terpuji waktu itu, tapi sebagian besarnya tidak terpuji, dan sebagian besarnya menjadikan mereka secara kemanusiaan tidak memiliki kebaikan. Apakah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah di sisi manusia. Dan itu sebabnya Rasulullah SAW kemudian memberikan standar kemuliaan bagi kita semuanya.
yang standar kemuliaan ini semua orang punya ruang untuk bisa mencapainya. Standar kemuliaan itu adalah takwa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau standar kemuliaan itu bernama ketakwaan, maka presiden juga bisa meraih standar itu. Rakyat jelata bisa meraih standar itu. Semua orang punya ruang yang sama untuk bisa meraih standar itu, tergantung apakah dia mau atau tidak, atau tergantung apakah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena standar kemuliaan yang bernama takwa ini tidak terkait dengan aksesoris keduniaan, tidak terkait dengan atribut yang ada di badan, tapi itu terkait dengan positioning orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita semua insya Allah bisa meraihnya. Innama akramakum indallahi atqakum. Dari situlah ma'asyiral muslimin, dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sukses mengemban amanah sebagai nabi dan rasul, sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, mengembalikan masyarakat Arab jahiliyah yang sama sekali nggak diperhitungkan di dalam sejarah peradaban umat manusia menjadi bangsa yang unggul. Apakah itu unggul secara materi atau unggul secara kejiwaan dan hati? Unggul dalam berbagai macam aspeknya, dan karena keunggulan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ini menjadi menyebar ke seluruh alam. Maka maha benar Allah ketika berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala daynan illa qadaitah wala musafiran illa kafaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar harrim hadhil wujuha jami'an anin nar. Ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.